Sejarah Maroko. Wilayah Maroko adalah bagian dari Kekaisaran Kartago kuno, kekaisaran yang menguasai sebagian besar tanah Maghreb. Kemudian menjadi bagian dari kerajaan Berber pada sekitar tahun 225 sebelum Masehi di bawah kekuasaan Raja Baga. Pada tahun 33 sampai 44 sebelum Masehi, Kaisar Claudius dari Kekaisaran Romawi menganeksasi wilayah ini secara langsung sebagai bagian dari provinsi Romawi di bawah gubernur kekaisaran. Pada pertengahan abad ke-7, penaklukan Muslim ke Bizantium yang dikendalikan wilayah Afrika Utara. Penaklukan wilayah Maghreb dimulai pada tahun 647 sampai 709 Masehi yang menyebabkan Kekaisaran Bizantium kehilangan benteng terakhirnya di wilayah tersebut. Di bawah kekuasaan Islam pada saat itu, wilayah Maroko pada awalnya diorganisasi sebagai provinsi tambahan dari Ifriqiya yang dipimpin oleh seorang gubernur lokal yang ditunjuk oleh gubernur Muslim. Suku-suku Berber di wilayah tersebut mengadopsi Islam, tetapi tetap mempertahankan hukum adat mereka. Pada tahun 740 Masehi didorong oleh hasutan dari kaum Quraisy, penduduk asli Berber melakukan pemberontakan melawan kekhalifahan Umayyah yang berkuasa pada saat itu. Pemberontakan dimulai di antara suku-suku Berber di Maroko Barat dan menyebar dengan cepat ke seluruh wilayah. Meskipun pemberontakan mereda pada tahun 742 dan tidak menyebar ke wilayah yang lebih luas, penguasa Bani Umayyah yang kemudian diteruskan oleh Bani Abbasiyah tidak dapat mengambil alih kembali wilayah Maroko. Setelah lepas dari kekhalifahan, wilayah Maroko kemudian terpecah menjadi beberapa negeri Berber yang merdeka seperti Bokwata, Sijil Masa, dan Nekor. Selain itu ada juga Tielemensian dan Taher yang sekarang menjadi wilayah Aljazair Barat. Orang-orang Berber kemudian membentuk versi Islam mereka sendiri. Seperti Bani Irfan yang mempertahankan hubungan mereka dengan kaum Khawarij radikal, ada pula yang kemudian membangun keyakinan sinkretis baru, yaitu penggabungan agama Islam dengan kepercayaan-kepercayaan lain dari leluhur mereka. Sejak abad ke-11 di bawah dinasti Almoravid dan dinasti Almohad, Maroko mendominasi wilayah Maghreb hingga ke wilayah Andalusia atau semenanjung Iberia. Pada abad ke-13, wilayah Maroko dikuasai oleh dinasti Mariniyah setelah berhasil menggulingkan dinasti Almohad pada tahun 1244. Pada abad ke-14, mereka mendukung kerajaan Granada di Andalusia dalam upayanya untuk menduduki wilayah Selat Gibraltar, yang kemudian dikalahkan oleh pasukan dari Raja Alfonso XI dari Kastilia pada pertempuran Rio Salado atau pertempuran Tarifa. Pada tahun 1549, wilayah Maroko dikuasai oleh dinasti Saadi. Di bawah kepemimpinan dinasti ini, Maroko mengusir serbuan dari Kekaisaran Ottoman dan juga invasi Portugis pada pertempuran Sar el Kebir atau dikenal juga sebagai Battle of Three Kings pada tahun 1578. Di tahun 1631, Maroko berada di bawah kekuasaan dinasti Alawid. Dinasti ini mengklaim sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW melalui putrinya Fatimah Az-Zahra. Di bawah kekuasaannya, Maroko menghadapi agresi dari Spanyol dan sekutu Kekaisaran Ottoman. Di bawah kepemimpinan Sultan Mohammed III pada tahun 1757 sampai tahun 1790, wilayah Maroko dipersatukan dengan suku-suku yang ada di wilayah tersebut. Selain itu, wilayah Maroko juga diizinkan untuk mempertahankan otonomi mereka. Dan pada tanggal 20 Desember tahun 1777, Maroko adalah salah satu negara pertama yang mengakui kedaulatan Amerika Serikat yang baru saja merdeka. Lokasinya yang strategis di dekat mulut Mediterania membuat wilayah Afrika Barat Laut semakin dihargai karena potensinya untuk kolonialisasi oleh Eropa. Pada tahun 1912, wilayah Maroko dibagi menjadi protektorat Prancis dan Spanyol. Antara tahun 1921 dan tahun 1926 terjadi konflik bersenjata antara kekuasaan kolonial Spanyol dengan suku-suku Berber di Rif, sebuah wilayah di pegunungan Maroko yang menyebabkan terbentuknya Republik Rif. Dalam perang ini, pihak kolonial mengalami kekalahan dan kehilangan sekitar 13.000 personil tentaranya, hingga kemudian Prancis membantu Spanyol untuk menekan pemberontakan yang dilakukan oleh Republik Rif. Pada tahun 1944, Partai Istiqlal atau Partai Kemerdekaan, partai yang didirikan untuk menekan kemerdekaan, memberikan sebagian besar kepemimpinan kepada gerakan nasionalis, merilis sebuah manifesto yang menuntut kemerdekaan penuh, penyatuan kembali nasional, dan konstitusi yang demokratis. Manifesto tersebut disetujui oleh Sultan Mohammed V sebelum kemudian diserahkan kepada Jenderal Prancis. Pada akhir 1955, Sultan Mohammed V berhasil menegosiasikan pemulihan bertahap kemerdekaan Maroko dalam rangka saling ketergantungan antara Prancis dan Maroko. Sang Sultan setuju untuk melembagakan reformasi yang akan merubah Maroko menjadi monarki konstitusional dengan bentuk pemerintahan yang demokratis. Pada tanggal 7 April tahun 1956, Prancis secara resmi melepaskan protektoratnya di wilayah Maroko yang menandai kemerdekaan dari negara Maroko.
Penghapusan protektorat Spanyol dan pengakuan kemerdekaan Maroko oleh Spanyol dinegosiasikan secara terpisah dan dibuat final dalam deklarasi bersama. Melalui perjanjian ini, kendali Maroko atas daerah-daerah yang dikuasai oleh Spanyol dipulihkan, kecuali wilayah Ceuta dan Melilla yang tetap menjadi daerah kekuasaan Spanyol.